Halo Sobat Pelajar, jumpa lagi di Ruang Belajar Channel. Pada video kali ini kakak akan membahas salah satu materi dalam matematika, yaitu materi kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, di sini kakak akan sampaikan bagaimana rumus untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Kemudian ada contoh-contoh soalnya. Dan di akhir video ini kakak ada latihan soal untuk sobat pelajar semua. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai selesai agar sobat pelajar bisa benar-benar memahami materi yang akan kita bahas ini. Oke, kalau gitu silahkan siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Oke, yang pertama kita harus ngerti dulu rumus menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, supaya gampang diingat, kita gunakan rumus segitiga Jokowi. Nah, ini nggak lagi ngomongin Pak Presiden Jokowi loh ya, tapi ini adalah rumus untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, rumus segitiga Jokowi itu seperti apa, Kak? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada J, K, dan W. Makanya kita sebut rumus Jokowi ya. J, K, dan W. J itu jarak, K itu kecepatan, dan W itu waktu. Nah, untuk kecepatan, satuan yang digunakan biasanya bentuknya seperti kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, dan seterusnya. Kemudian untuk jarak, satuan yang digunakan yaitu seperti kilometer, meter, sentimeter, dan seterusnya. Kemudian untuk W, waktu. Nah, satuan yang digunakan yaitu seperti jam, menit, atau detik. Jadi kalau nanti di dalam soal diketahui misalnya 5 km per jam, berarti itu apa? Nah, berarti itu adalah kecepatan karena satuannya kilometer per jam. Kalau diketahui 5 km saja, berarti itu adalah jarak. Kemudian kalau diketahui 1 jam atau 30 menit misalnya, berarti itu adalah waktu. Gitu ya. Lah terus gimana Kak rumus mencari kecepatan, jarak, dan waktu menggunakan rumus segitiga Jokowi ini? Gampang. Misal kita mau mencari kecepatan, berarti K-nya kita tutup set. Sehingga K atau kecepatan sama dengan J per W, jarak dibagi waktu. Nah lagi, misal kita mau mencari jarak, berarti J-nya kita tutup set. Nah, J sama dengan K dikali W, kecepatan dikali waktu. Jadi kalau atas bawah itu dibagi, kalau kiri kanan itu dikali. Kemudian kalau kita mau mencari W, waktu, berarti W-nya kita tutup set. Sehingga W sama dengan J per K, jarak dibagi kecepatan. Gitu. Nah, rumus segitiga Jokowi ini harus sobat pelajar ingat-ingat supaya nanti dalam mengerjakan soal bisa lebih mudah dan lebih cepat. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu Sam berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Sam ke sekolah adalah 300 meter dan ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Sam? Nah, sekarang kita jawab soalnya menggunakan rumus segitiga Jokowi tadi. Di sini yang ditanyakan adalah kecepatan, ya kan? Nah, rumus mencari kecepatan itu gimana, Kak? Gampang. Seperti tadi, kalau kita mau mencari kecepatan, berarti kita tutup K-nya. Set. Sehingga K sama dengan J per W. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya. J, jarak. Di sini jaraknya adalah 300 meter. Berarti kita tulis 300 meter. Kemudian per W, waktu. Di sini waktunya adalah 15 menit, ya kan? Berarti kita tulis 15 menit. 300 meter per 15 menit. Nah, sekarang kita hitung 300 dibagi 15 sama dengan 20. Kemudian satuannya di sini yaitu meter per menit. Udah deh. Jadi, kecepatan sepeda yang dikendarai Sam adalah 20 meter per menit. Nah, gitu. Gampang ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soalnya yaitu ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam.
Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh titik-titik. Nah, seperti tadi kita jawab soalnya menggunakan rumus segitiga Jokowi. Di sini yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh ayah. Karena yang ditanyakan adalah jarak, maka yang kita tutup adalah J-nya, ya. Sehingga J sama dengan K dikali W. K kecepatan. Nah, di sini kecepatannya adalah 32 km per jam. Berarti kita tulis 32 km per jam. Kemudian dikali W waktu. Di sini waktunya yaitu 3 jam. 32 km per jam dikali 3 jam. 32 dikali 3 sama dengan 96. Nah, karena di sini kilometer, berarti jawabannya juga kita tulis kilometer. 96 km. Udah deh. Jadi, jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh 96 km. Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Contoh soalnya yaitu Budi ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Budi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah waktu, ya kan? Nah, karena yang ditanyakan adalah waktu, berarti yang kita tutup adalah W-nya, ya kan? Nah, sehingga W sama dengan J per K. J jarak, di sini jaraknya yaitu 90 km. Berarti kita tulis 90 km. Kemudian per K kecepatan. Di sini kecepatannya yaitu 30 km per jam. Berarti kita tulis 30 km per jam. 90 km per 30 km per jam. Nah, sekarang bisa kita hitung 90 dibagi 30 dapat 3. Nah, karena di sini jam, berarti di jawabannya juga kita tulis jam. Udah deh, jawabannya adalah 3 jam. Jadi waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B adalah 3 jam. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan seperti biasa, di sini kakak ada latihan soal untuk sobat pelajar. Coba dikerjakan dan tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kakak minta maaf and see you next time.